Salam sejahtera untuk kita semua ya Ayah dan Bunda. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena um, berkat rahmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul bertetap maya dalam acara yang sejahtera gitu ya pada malam hari ini. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan nih terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ayah dan bunda yang telah hadir dan juga telah meluangkan waktunya. Kemudian terima kasih juga nih ya atas antusiasme yang sangat-sangat luar biasa. Kalau di sini sih sudah ada 23 partisipan, tapi nantinya semoga semakin malam bakal semakin ramai lagi. Baik, sebelum itu selamat datang nih di acara webinar Excellent Parent Class bertajuk Keterlibatan Orang Tua dalam Proyek Pembelajaran Anak. Memperkenalkan, saya Syukaira El Humaira, biasa dipanggil Aira. Nah, nantinya selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, saya akan membantu dan juga memandu gitu ya jalannya acara pada malam hari ini. Nah, baiklah kita masuk pada acara inti yang kita tunggu-tunggu nih ya dan Bunda, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Kak Arvila Ahad Dori, MPSI, psikolog atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Kak Dori, yang sudah hadir di tengah-tengah kita gitu ya. Nah, Kak Dori ini merupakan educational psychologist sekaligus founder Parentific yang akan memaparkan materi tentang keterlibatan orang tua dalam proyek pembelajaran anak. Nah, sekaligus juga akan menjawab nih pertanyaan mengapa orang tua harus terlibat dalam proyek pembelajaran anak. Jadi, mungkin pada malam hari ini ada beberapa hal yang akan kita fokuskan ya, Ayah dan Bunda. Mungkin bisa di next. Mhm. Nah, jadi yang akan kita pelajari hari ini ya kan ataupun yang akan menjadi fokus kita pada malam hari ini itu adalah akan menjawab apa sih apa itu parental involving. Kemudian ada menjawab pertanyaan mengapa orang tua harus terlibat dalam proyek pembelajaran anak, kemudian kapan orang tua mulai terlibat dan juga bagaimana cara yang tepat terlibat dalam pembelajaran anak, seperti itu. Oke, baik. Nah, sebelum itu coba kita panggilkan terlebih dahulu gitu ya untuk Kak Dori. Halo, halo Kak Dori. Halo halo, selamat malam. Oke, wah luar biasa nih ya. Adem Selamat malam banget Kak mendengar Aira, suaranya selamat Kak Dori. malam ayah bunda semuanya. Suara saya jelas Kak Aira? Iya, terdengar sangat jelas Kak. Baik, eee, Oke, baik. Nah, mungkin di sini ada kendala sedikit sih tadi makanya. Oke, baik Kak, nah di sini kan sudah ada hadir 32 partisipan gitu ya, semoga, semakin malam juga semakin ramai dan, webinar kita pada malam hari ini tuh bisa lebih aktif lagi gitu ya. Tapi sebelum ini itu Kak, semangatnya udah seru banget ya Kak Aira ya dari tadi ya. Udah antusias semuanya iya, nih ayah bundanya. iya luar biasa Kak, sangat-sangat semangat ya, jadi kita sebagai kaum muda jangan mau kalah ya Kak ya. Alhamdulillah masih masuk muda ya Oke, saya ya berarti ya. Nggak masuk ayah bunda ya, masuknya kaum muda oke, nih. iya. Oke, nah mungkin, apa namanya, sebelum kita mulai ke sesi intinya, apa, mungkin Kak Dori sendiri gitu bisa dong untuk di-spill sedikit gitu ya, mengapa sih orang tua harus terlibat dalam proyek pembelajaran anak? Oke, ini tuh sebenarnya topik yang sangat menarik ya karena buat, generasi ayah bunda yang mungkin sepantaran saya atau di atas saya usianya itu sesuatu yang baru. Karena dulu tuh nggak ada kan Kak Aira, bikin project-project kayak gini. Paling ya, itu projeknya dilakukan di sekolah, terus kemudian, apa namanya, sampai rumah itu udah selesai, paling nambahin dikit-dikit. Nah, sementara sekarang banyak project-project mandiri yang dulu kita nggak ngerasain gitu. Jadi makanya penting juga nih untuk ayah bunda belajar tentang topik yang baru ini supaya kita bisa mendampingi anak-anak kita selama proses belajar gitu. Nah, kenapa sih kok sebenarnya orang tua itu perlu terlibat dan sejauh mana orang tua itu harus terlibat dalam apa namanya proses belajar anak. Nah, nanti sebenarnya di materi akan lebih jelas nih Kak Aira. Jadi mungkin lebih enaknya langsung aja paparan ke materi begitu ya Kak Aira ya.
Iya, oke kalau begitu apa langsung aja gitu ya acara ini saya serahkan kepada Kak Dori gitu. Pada Kak Dori disilahkan. Oke, terima kasih. Saya izin share screen ya. Baik, nah selamat malam Ayah Bunda semuanya. Malam ini kita akan membahas sebuah topik yang tadi udah saya sampaikan, topik yang baru gitu ya, yang buat kita nih sesuatu yang baru nih, proyek-proyek pembelajaran. Nah, sebenarnya kenapa sih kok sekarang itu di sekolah itu banyak banget proyek-proyek pembelajaran, dan kenapa sih sekolah ini sampai harus angkat topik keterlibatan orang tua dalam proyek pembelajaran anak ini jadi satu topik sendiri, satu webinar sendiri, itu sebenarnya kenapa? Nah, jelas ya bahwa perubahan di abad 21 ini efeknya banyak sekali, terutama ke pendidikan. Jadi ada banyak poin-poin situasi yang berubah, mulai dari teknologi baru dan modern itu jelas ya. Dulu zaman kita nggak ada tuh yang namanya gadget, nggak ada tuh yang namanya bikin video, nggak ada tuh yang namanya bikin konten. Tapi sekarang bikin video, bikin konten itu udah sesuatu yang sangat awam dilakukan oleh bahkan anak SD sekalipun. Nah, selain teknologinya baru, juga sekarang mobilisasi orang itu tanpa batas. Kita mau ke negara manapun itu lebih mudah. Dampaknya apa? Persaingan tentunya lebih luas lagi. Yang dulu kita saingannya cuma sama anak tetangga, sama anak satu desa, sekarang satu dunia kita bisa saingan kalau kita lihat persaingan cari kerja, persaingan akademik gitu ya. Kita bisa bebas kerja kemana, tapi juga orang lain bisa bebas kerja kemana. Kita bisa sekolah ke luar negeri, tapi juga orang lain juga bisa bebas sekolah ke Indonesia. Jadi migrasi dan mobilisasi yang tanpa batas ini juga memperluas akses kita, sekaligus mempertinggi atau meningkatkan standar kompetisi kita gitu. Perubahan lingkungan juga mulai dari global warming, kemudian ada krisis iklim. Ini topik-topik yang dulu tidak terbahas, tidak masuk ke dalam bahasan pelajaran di anak SD, anak SMP, anak SMA. Tetapi sekarang dari TK kita sudah memasukkan materi-materi tentang iklim, tentang perubahan lingkungan. Dan banyak juga yang dijadikan untuk topik-topik proyek, begitu. Juga iklim politik yang sangat dinamis nih, apalagi sekarang di Indonesia sudah mau kita mau memilih presiden baru, iklim politiknya sangat dinamis. Dampaknya apa ke pendidikan? Banyak, karena bagaimanapun uh, atasan yang paling top di atas di bidang pendidikan itu juga di bawahnya presiden gitu ya, ada menteri pendidikan segala macam. Jadi kebijakan di atas pasti berpengaruh ke kebijakan di bawah juga. Bagaimana anak-anak kita belajar di sekolah juga dipengaruhi oleh iklim politik di suatu negara. Selain itu juga ada perubahan pasar dan kompetisi internasional seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kalau dulu IPK-nya dapat cum laude itu ibaratnya udah aman mau masuk pekerjaan. Tapi sekarang ternyata nggak begitu loh. Ternyata IPK itu hanya salah satu poin. Ada banyak hal-hal di belakangnya yang juga jadi standar penilaian yang bobotnya cukup tinggi gitu. Bahkan mungkin lebih tinggi dari bobot IPK. Juga yang barusan kita berhasil lampaui bersama adalah pandemi selama 2 sampai 3 tahun kemarin ya, kita fokusnya ada belajar di rumah, kemudian ada belajar jarak jauh. Nah, itu semua mengubah paradigma pendidikan kita, mengubah cara kita berpikir dan belajar, semuanya terdampak oleh pandemi. Nah, karena berbagai perubahan ini, akhirnya pembelajaran di abad 21 pun berubah karena harus menyesuaikan dengan kondisi. Nggak mungkin kan sekarang lingkungannya berubah, tapi kita tetap pakai pendekatan pembelajaran zaman dahulu, zaman tahun 90, zaman tahun 80, nggak mungkin. Kita nggak akan bisa catch up dengan kebutuhan. Nah, perubahannya sekarang apa sih pendekatan yang baru ini? Saya ambil dari UNESCO dan kurikulum Merdeka karena kedua kurikulum ini align gitu ya, baik prinsipnya UNESCO maupun kurikulum Merdeka ini sama-sama meng-highlight beberapa poin ini. Yang pertama adalah pembelajarannya relevan dan sesuai konteks, sesuai lingkungan, sesuai budaya gitu. Jadi apa materi yang dulu yang dirasa nggak penting, yang nggak relevan, itu dikeluarkan, diganti oleh materi-materi yang relevan dan cocok untuk pembelajaran di abad 21. Kemudian pembelajaran sekarang ini tidak hanya mengakomodasi keterampilan kognitif, tidak hanya mengakomodasi
kecerdasan anak, ranking berapa, nilainya berapa, tapi secara holistik, secara keseluruhan, baik aspek emosinya, aspek perilakunya, aspek sosialnya, sekarang semuanya bobotnya sama rata, gitu. Nah, akhirnya siswa dan guru sekarang dituntut untuk tahu cara belajar. Karena dulu mungkin kita belajar ya udah belajar aja gitu. Karena ada tuntutan harus dapat nilai bagus supaya rapornya nggak merah. Tetapi sekarang yang dititik beratkan adalah gimana supaya setiap individu, setiap anak itu bisa jadi pembelajar sepanjang hayat. Nggak hanya, oh aku udah selesai nih SMA, udah wajib belajar 12 tahun nih beres. Terus lulus, seragamnya dicoret-coret, ngerasa bebas gitu kan, udah nggak harus belajar lagi nih, kerja tinggal kerja. Nggak itu yang kita harapkan sekarang. Supaya kita bisa survive, supaya kita bisa bertahan di abad 21 ini, kita harus terus belajar. Dan saya appreciate banget ini ayah bunda hari Jumat malam pun masih mau belajar. Ini saya terima kasih sekali dan mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kedepannya gitu ya. Ini salah satu contoh kita semangat belajar walaupun udah nggak sekolah lagi. Begitu. Nah, selain itu proses pembelajarannya juga sekarang berubah menggunakan pendekatan individual. Kalau dulu guru tinggal nulis di papan tulis, anak-anak nyalin di belakang, catet. Sekarang nggak bisa seperti itu. Sekarang pendekatannya satu persatu. Anak ini bisanya apa, kuatnya apa, yang harus ditingkatkan apa, kita petakan satu persatu. Karena bagaimanapun anak-anak ini lahir dengan keunikannya masing-masing, kekuatannya masing-masing. Begitu. Nah, yang terakhir, poin yang sangat kritis nih, sangat kritikal di pembelajaran abad 21, ada pembelajaran yang melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Komunitasnya mungkin salah satunya adalah sekolah ini ya, dan orang tua adalah kita semua di sini. Kalau dulu orang tua datang ke sekolah itu cuma saat ambil raport. Paling setahun 2 kali, atau mungkin 3 kali kalau dulu ada caturulan, kalau nggak salah ya triwulan, caturulan begitu. Nah, kalau sekarang, banyak kegiatan-kegiatan di sekolah yang melibatkan orang tua. Salah satunya adalah bikin proyek-proyek itu ya. Nah, pendekatan pembelajaran ini akhirnya apa? Menghasilkan bentuk pembelajaran atau metode pembelajaran yang beda juga daripada yang dulu. Sekarang metode pembelajarannya adalah student centered learning. Semuanya berfokus pada anak. Makanya muncul berbagai metode, ada collaborative learning, ada inquiry based learning, ada project based learning yang hari ini akan kita bahas lebih detail, gitu ya. Semuanya poinnya sama. Anak sebagai agen pembelajar, anak yang belajar, bukan orang tuanya. Nah, ini mindset ini sangat berkaitan dengan gimana kita bisa terlibat dalam proses pembelajaran anak. Jadi supaya tidak lupa bahwa yang belajar itu anak, yang sekolah itu anak, yang harus paham itu anak. Jadi bukan orang tuanya, begitu ya. Nah, perubahan-perubahan itu ternyata menghasilkan tantangan juga nih ke orang tua. Orang tua sekarang banyak yang tidak paham metode belajar yang baru. Kenapa sih, nak? Kok kamu itu banyak banget tugasnya? Harus bikin kerajinan tangan, harus bikin video, harus bikin ini. Orang tua harus ikut kegiatan 17-an di sekolah, harus ikut studi wisata ke sana sini, harus ikut manggung sama anak di acara kelulusan. Kenapa sih? Gitu. Karena orang tua zaman dulu nggak merasakan yang seperti itu. Jadi metode yang belajar yang baru ini juga adalah sesuatu yang awam bagi orang tua karena kita nggak merasakan dulu seperti itu. Ternyata setelah mendampingi anak, ada banyak orang tua yang merasa kesulitan. Kenapa sih kok harus begini gitu? Nah, selain karena belum paham, mindset orang tua juga banyak yang masih fokus pada nilai dan image atau pencitraan gitu ya, bukan proses belajarnya. Kamu mau ngapain aja terserah, yang penting ayah bunda cuman pengen kamu nilainya 9 ke atas. 10 lah paling minimal. 10 paling minimal gitu ya. 9 lah paling minimal gitu. Jadi anaknya mau cara ngerjain proyeknya itu gimana, terserah. Yang penting ayo kita fokusnya ke nilai gitu. Padahal bukan itu yang dikejar di pembelajaran saat ini. Sehingga banyak orang tua juga yang akhirnya bingung. Gimana ya cara mendampingi anak nih? Gimana sih kalau anak ada proyek banyak ini orang tua harus seperti apa? Gitu. Banyak juga orang tua yang akhirnya karena tidak paham, jadinya tidak mau atau tidak percaya diri. Ini mah sekolah aja yang bikin
repot banyak kegiatan, ya harusnya sekolah dong yang dampingi. Kenapa orang tua disuruh repot juga? Atau nggak percaya diri, aduh ibu tuh nggak bisa bikin video, udah kamu cari kegiatan, cari temen yang lain atau tanya guru kek, tanya siapa kek, cari di Google kek, itu ibu nggak bisa nih. Karena hal-hal ini yang dulu belum kita eh, rasakan gitu ya. Juga ada orang tua yang agenda kesibukannya padat sehingga mendampingi anak ini belum ketemu celahnya gimana yang efektif sih untuk menyeimbangkan antara kebutuhan orang tuanya sendiri juga kebutuhan anak-anaknya. Nah, tadi nih seperti yang ditanyakan oleh Kak Aira, kenapa keterlibatan orang tua itu penting? Nah, di sini sudah banyak ada poinnya. Jadi ini saya rangkum dari berbagai penelitian ya Ayah Bunda ya. Parental involvement atau keterlibatan orang tua itu sudah jadi topik yang banyak sekali diteliti. Gitu. Nah, ini adalah ringkasannya. Kenapa sih ke orang tua itu penting terlibat? Gitu. Yang pertama jelas, itu paling dasar meningkatkan motivasi anak. Oh, ayah sama bundaku nih semangat nih kalau aku ada project, kalau aku ada tugas. Menurut mereka project ini keren dan bisa bikin aku lebih advance lagi dalam belajar, bisa meningkatkan kemampuanku. Ah, aku juga akan semangat nih kalau kayak gini karena orang tuaku juga semangat gitu. Beda cerita kalau ketika anak pulang, ibu aku dapat tugas nih, harus bikin proyek kerajinan tangan nih. Lalu tanggapan orang tuanya, ah sekolah nih bikin repot aja. Kenapa sih kayak beginian harus dikasihin ke anak SD gitu. Harus beli bahan, harus ini, harus ini, harus ini. Anaknya rasanya gimana? Anaknya pasti ngedrop. Ah iya ya bener ini ngerepotin aja nih. Aku jadi malas nih ngerjainnya. Gitu. Jadi keterlibatan orang tua itu efeknya besar sekali ke anak. Selain meningkatkan motivasi, juga meningkatkan rasa berharga dan kepercayaan diri anak. Karena mereka pede. Ah, menurut orang tuaku aku bisa, berarti aku juga bisa beneran nih. Dan efeknya adalah pencapaian akademiknya akan meningkat, kemudian regulasi atau kemandirian belajarnya juga meningkat, daya juangnya lebih tinggi karena mereka merasa ada yang mendukung. Aduh, proyek ini susah banget. Tapi ayah sama ibuku support, ayah sama ibuku aktif nih nanyain gimana progresnya. Kalau gitu juga aku akan terus berjuang walaupun capek, walaupun susah. Daya juangnya jadi lebih tinggi. Dan akhirnya bisa menurunkan tingkat stres akademik anak. Sekarang tuntutan belajar anak kan tinggi sekali ya. Dari TK aja udah mulai banyak yang belajar calis tuh, tambah-tambahan. Bahkan anak saya di sekolah TKB sekarang sudah mulai perkalian gitu. Jadi tingkat eh, standarnya sekolah itu sekarang semakin tinggi. Nah, dengan keterlibatan orang tua, dengan dukungan orang tua, tentu tingkat stres akademik anak bisa terkontrol, bisa menurun gitu ya. Nah, ini jadi untuk menjawab pertanyaannya Kak Aira tadi nih, kenapa sih kok orang tua itu harus terlibat gitu. Nah, ini adalah beberapa jawabannya karena banyak sekali manfaatnya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan sama parents nih. Nih, boleh dijawab di kolom chat nih parents ya. Ayah dan bunda boleh jawab di kolom chat. Apakah semakin terlibat? Kalau orang tua semakin terlibat nih, berarti semakin baik? Jawabannya iya atau tidak nih? Boleh ditulis di kolom chat. Apakah sudah ada yang jawab? Kira-kira iya, iya. Oke, sudah mulai ada yang jawab. Tergantung proyeknya. Wah, menarik nih jawabannya tergantung. Oke, apakah ada yang punya pendapat lain? Tergantung juga. Sebatas membimbing saja. Oke, jadi ternyata apa namanya dari satu pertanyaan ini kita bisa lihat ya bahwa persepsi orang tua pun berbeda-beda. Tidak boleh terlalu dalam juga membantunya. Nah, jadi sebenarnya gimana sih? Oke, nanti kalau masih ada yang mau melanjutkan boleh nanti saya baca sambil saya lanjutkan pembahasannya. Iya, tapi tidak 100%. Wah, jadi harus berapa nih? Apakah 50%? Tergantung anaknya. Wah, ini menarik nih. Tergantung ke anaknya gitu. Hanya sebatas support saja. Oke. Sekarang kita lihat nih jawabannya parents ya. Berdasarkan penelitian, apakah semakin terlibat, semakin orang tua terlibat dalam proyek anak, dalam proses pembelajaran anak, apakah semakin baik? Jawabannya adalah keterlibatan dan keikutsertaan orang tua yang terlalu tinggi
justru kontraproduktif. Artinya justru berefek negatif untuk anak dan mengganggu proses belajar anak. Jadi kalau orang tuanya over terlibat, terlalu sering memberi instruksi, terlalu banyak mengoreksi, terlalu banyak bertanya, terlalu banyak memuji bahkan, serta terlalu sering mengarahkan perilaku anak secara berlebihan yang tidak sesuai waktu atau kebutuhan anak, ternyata itu efeknya justru negatif, justru memberi efek yang kontraproduktif untuk anak-anak. Nah, di sini ada beberapa hasil penelitian ya. Jadi setelah dicek interaksi orang tua dan guru yang terlalu sering, jadi orang tuanya sering komplain ke guru misalnya, orang tuanya sering bypass atau apa ya, dikit-dikit ngomong ke guru tanpa melewati anak, kemudian datang ke sekolah terlalu sering ngobrol dengan guru gitu. Ternyata justru meningkatkan perilaku yang tidak baik di dalam kelas di anaknya. Jadi misbehavior anaknya itu justru meningkat dan akhirnya menurunkan pencapaian akademik anak gitu. Nah, terus penelitian yang kedua, terlalu banyak mengawasi dan membantu anak mengerjakan tugas-tugas sekolah, ternyata efeknya juga negatif. Jadi, di sini kita bisa tahu ya ayah bunda bahwa keterlibatan orang tua ini kalau dalam proporsinya yang baik, efeknya banyak sekali tadi seperti di depan. Tetapi ketika kita terlalu terlibat, kita terlalu sering mengintervensi anak, ternyata efeknya justru negatif gitu. Karena ingat tadi prinsipnya adalah yang belajar siapa? Anak, bukan orang tua. Gitu. Karena sekarang ya terus terang saya tuh kalau lihat di sekolah-sekolah gitu ya, banyak sekali orang tua yang masih terlibat terlalu dalam kalau menurut saya. Jadi misalnya ada proyek gitu yang ngerjain orang tuanya. Anaknya udah tinggal terima jadi kayak yang pernah saya lihat ya, ini mungkin di settingnya TK gitu ya. Ada beberapa kejadian yang pernah saya lihat dan ini sama gitu. Jadi salah satu contohnya ada market day di TK, jual-jualan. Itu yang excited adalah orang tuanya yang semangat menghias, mendekor, kemudian memasakkan atau membeli segala macam, bahkan yang menjualkan pada saat hari hanya jual belinya itu semuanya lewat orang tua. Alasannya anaknya belum bisa baca uang, anaknya kalau diajak gini nggak seneng, anaknya nggak bisa segala macam. Nah, ini nanti kita akan bahas di belakang ya. Sebenarnya sejauh apa sih orang tua itu perlu terlibat dalam kegiatan-kegiatan anak, dalam proyek-proyek anak gitu. Nah, ini untuk melihat bagaimana keterlibatan yang efektif dan kaitannya dengan pencapaian akademik anak. Jadi di sini ada gambar panah, ada gambar panah berwarna merah, kuning, dan hijau. Gambar berwarna merah ini adalah poin bentuk-bentuk keterlibatan orang tua yang ternyata memberikan dampak negatif. Kemudian yang di kuning ini adalah bentuk keterlibatan orang tua yang dampaknya positif tapi kecil atau bahkan tidak berdampak sama sekali. Dan yang hijau adalah keterlibatan orang tua yang dampaknya paling besar. Kita lihat satu persatu ya dari yang warna merah dulu. Yang berdampak negatif ternyata adalah, nah, ketika orang tua mengontrol waktu bermain dan bersosialisasi anak dengan teman. Ini yang saya tulis di sini semuanya dari hasil penelitian kurang lebih sekitar 1.300 penelitian yang sudah dirangkum oleh peneliti. Jadi saya tinggal mindahin aja nih ke slide, bukan saya yang meneliti gitu ya. Jadi ternyata yang berdampak negatif adalah ketika orang tua itu terlalu mengontrol. Kamu nggak boleh main, mainnya cuma 10 menit gitu. Sosialisasi sama teman, mau pergi sama teman habis sekolah nggak boleh. Pulang sekolah harus les, pulang sekolah harus belajar. Juga menonton televisi dan main ponsel. Terutama poin-poin ini adalah untuk anak-anak usia pra-remaja dan remaja. Jadi mulai usia SD kelas besar sampai SMA gitu ya. Karena di fase-fase mereka ini sudah bukan fase untuk dikontrol, tetapi mereka seharusnya sudah bisa melakukan regulasi dirinya sendiri dengan eh, latihan kontrol diri ini dari saat kecil gitu ya. Jadi saat pra remaja dan saat remaja, ya, saat SD dan SMP dan SMA itu udah tinggal mereka mengaplikasikan keterampilan mengontrol dirinya, regulasi dirinya, tetapi latihannya itu justru di saat anak-anak usia kecil gitu. Jadi ternyata keterlibatan yang memberikan dampak negatif itu adalah yang terlalu mengekang dan mengontrol anak. Enggak, ini enggak bagus, ganti. Ini enggak oke nih, kamu proyeknya kok cuman begini sih, temanmu aja lebih bagus loh. Itu dampaknya negatif. Gitu ya.
Mungkin maksudnya baik memotivasi, tetapi bukan begitu caranya. Nah, sekarang kita lihat yang di panah warna kuning, ternyata yang berdampak positif tapi kecil atau tidak berdampak sama sekali ada banyak. Yang pertama adalah pengawasan terhadap tugas. Udah dikerjain belum tugasnya? Udah dikerjain belum? Belum. Ayo kerjain, ayo PR-nya, ayo ininya. Ya, ternyata dampak positifnya kecil sekali atau mungkin tidak berdampak. Partisipasi terhadap kegiatan sekolah. Orang tuanya datang parental meeting, orang tuanya ikut kegiatan. Bukan berarti hal-hal ini tidak boleh dilakukan, bukan berarti hal-hal ini tidak baik, tetapi ada hal lain yang harus kita lebih perhatikan, yaitu yang di panah warna hijau nanti ya. Gitu. Komunikasi dengan guru. Anak saya itu kurang apa ya? Kok sekarang prestasi akademiknya tuh turun? Padahal saya itu udah rajin loh kasih feedback ke guru, udah rajin dengerin guru, masukan dari guru, udah rajin diskusi sama guru, udah rajin ngobrolin kemajuan belajar sekolah anak. Tapi kok nggak naik-naik ya prestasinya itu kenapa ya? Gitu. Nah, karena mungkin ada hal-hal yang lebih esensial sebenarnya yang belum dilakukan. Gitu. Kemudian menjalankan struktur dan rutinitas disiplin di rumah ini baik dan berdampak positif juga, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Harus kita bantu dengan yang nanti dipanah warna hijau, gitu ya. Kalau hanya ini saja, anak kamu itu kurang apa sih? Ayah dan bunda itu kurang apa sih? Kasih kamu fasilitas wifi, udah kasih laptop, udah kasih apa namanya tas yang bagus, meja belajar yang oke, kamar yang oke. Kenapa kamu nilainya cuma segini? Gitu. Nah, karena ternyata memang lingkungan rumah yang kondusif itu dampaknya kecil aja gitu, bukan dampak yang paling besar. Nah, dampak yang paling besar apa ya kira-kira? Parent ada ayah bunda ada yang punya ide nggak atau kepikiran nggak kira-kira apa ya? Nanti kita boleh ditulis di kolom chat kalau ada yang punya ide kira-kira apa ya dampak positif yang paling besar. Nanti kita bandingkan nih, bener nggak ya sama yang di panel warna hijau ini? Berdasarkan penelitian, kira-kira yang dampak positifnya paling besar apa ya? Diskusi? Oh, balik tanya nih jadinya Bu Eka ya. Padahal saya bertanya duluan jadi balik tanya. Diskusi? Benar nggak ya diskusi? Kemauan belajar anak? Oke, ini bentuk keterlibatan orang tua apa yang kira-kira dampaknya positif gitu. Ada ide nggak? Apakah diskusi dengan anak? Ataukah mungkin sebenarnya yang paling bergantung adalah kemauan belajarnya anak? Memotivasi dan membiarkan dengan anak mengerjakan secara mandiri. Oke, apakah itu jawabannya? Koneksi anak dan orang tua? Wah, jawabannya menarik semua nih. Komitmen dengan anak, ada banyak jawaban yang bagus dan ada juga yang sudah masuk. Jawabannya betul nih, ada yang di panah hijau. Oke, sudah ada beberapa yang jawab. Kita akan lihat ya sekarang. Bonding orang tua dan anak makin dalam. Nah, menarik sekali nih jawabannya. Kita lihat ya sekarang. Di panah hijau, keterlibatan yang seperti apa sih yang berdampak positif paling besar menimbulkan rasa kebutuhan belajar anak? Ternyata jawabannya adalah, nah, bisa kita baca bersama-sama ya parents, ayah dan bunda. Yang pertama adalah aspirasi, harapan, tujuan orang tua. Orang tua itu harus jelas dulu. Kita menyekolahkan anak itu supaya apa? Supaya anak itu dia paham, aku mengerjakan tugas-tugas segini banyaknya ini untuk apa sih? Jangan sampai anak itu hanya uh, berpikir bahwa sekedar kewajiban aja, sekedar nyenengin hati orang tua aja biar nggak marah-marah. Jadi orang tua ini harus mengkomunikasikan dengan jelas apa harapan orang tua memasukkan anak ke sekolah ini. Apa harapan orang tua mengajak anak untuk les ini itu harapannya apa? Tujuannya apa? Itu orang harus jelas dulu. Sampaikan ke anak. Kemudian tadi sudah ada jawaban yang betul. Orang tua yang memotivasi, benar dikit, betul ya. Orang tua yang mendukung secara emosi. Jadi ternyata yang berdampak positif itu bukan fasilitas, yang berdampak paling besar itu bukan fasilitas yang kita kasih ke anak. Mau apapun merek tas sekolahnya, merek apapun tempat makannya, tempat bekalnya, tetapi yang ternyata berdampak positif paling besar untuk anak adalah orang tua yang mendukung secara emosi, yang memotivasi anak, yang orang tua yang siap mendengarkan ketika anak sebel, aku sebel banget tapi nggak bisa ngerjain ulangan. Aku sebel banget karena aku udah belajar tapi temenku nilainya lebih tinggi daripada aku. Aku sebel banget karena guruku pilih kasih. Aku sebel banget karena apa namanya? Aku udah belajar tetapi dicontek sama temenku.
orang tua yang siap mendengarkan keluh kesah anak ternyata justru itu yang dibutuhkan oleh anak gitu. Bukan orang tua yang aku sebel banget nih nilaiku cuman 7 padahal udah belajar keras nih. Orang tuanya malah kamu kok bisa sih? Pasti belajarnya salah nih. Kamu belajarnya sih kemarin cuma 2 jam, harusnya 4 jam gitu. Jadi bukan orang tua yang seperti itu yang ternyata dibutuhkan anak gitu. Keterlibatan yang dibutuhkan anak paling besar adalah yang secara emosi dan ini terlihat dari komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Tidak hanya terus menasehati, tidak hanya terus memberitahu yang benar begini, yang salah begini, tetapi juga mendengarkan pendapat dan aspirasi dari anak. Juga kepercayaan pada kemampuan anak untuk mengatur pola belajarnya sendiri, terutama di anak-anak yang sudah masuk setting sekolah formal, SD, SMP, SMA, gitu ya. Itu selain kita mengajarkan anak bagaimana cara belajar yang baik, yang benar, yang efektif, juga kita harus percaya bahwa anak mau belajarnya sendiri-sendiri. Begitu. Nah, sekarang keterlibatan kalau berdasarkan usia anak gitu. Jadi di anak usia 4 sampai 10 tahun di sini ada piramida ya Bapak Ibu ya. Ayah Bunda yang paling atas ini adalah penalaran dan logika dan yang paling bawah ada keterampilan dan cara bekerja. Jadi gimana nih cara bacanya? Nah, piramida ini yang paling besar, paling lebar ada di bagian bawah, ya kan? Jadi untuk anak usia 4 sampai 10, keterlibatan orang tua yang paling dibutuhkan adalah kita mengajarkan eh, keterampilan dan cara bekerja yang benar. Gimana cara kita menggunting, gimana cara kita menulis huruf A, gimana cara kita menempel, gimana cara mengerjakan soal tambah-tambahan. Itu kita ajarkan dulu caranya. Karena apa? Karena anak usia segini mereka sangat butuh perasaan bisa melakukan sesuatu dengan baik. Jadi kalau di usia ini itu mereka pokoknya aku harus bisa dulu gitu supaya bisa mereka kepercayaan dirinya dan kesukaannya terhadap belajar itu tinggi gitu. Nah, di tengah ini yang besar juga adalah dukungan emosi dan interpersonal. Dan yang porsinya paling kecil bukan berarti tidak perlu ya, perlu, tetapi porsinya lebih kecil adalah penalaran dan logika. Karena anak usia segini masih usia konkret cara berpikirnya ya, kita butuh menunjukkan dengan jelas, dengan kita memberi contoh, dengan kita mengajari langkah-langkahnya gitu. Jadi keterlibatan yang paling dibutuhkan untuk anak usia segini adalah caranya dulu gimana, metodenya dulu gimana, hard skill-nya dulu gimana. Nah, sebaliknya untuk 11 tahun ke atas, ini piramidanya kebalik. Keterampilan dan cara bekerja ini harapannya sudah dikuasai di usia sebelumnya. Jadi sekarang penalaran dan logikanya yang lebih diasah, yang lebih banyak porsinya kita untuk mendampingi mereka. Kita explore lagi, apa sih tujuanmu melakukan itu? Kenapa sih kok ambil proyek bikin video tentang bullying? Kenapa nggak tentang yang lain? Alasannya apa? Kenapa kok bikin videonya ini nanti dimasukkan ke YouTube, bukan ke Instagram misalnya? Atau kenapa kok harus dipublish di YouTube? Nggak hanya disimpan sendiri aja segala macam. Jadi penalaran dan logika ini yang harus banyak kita jadi fasilitator untuk anak usia 11 tahun ke atas. Yang perlu diperhatikan ya, sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, dukungan emosinya sama-sama besar. Jadi bukan berarti kalau udah 11 tahun ke atas, dia udah bisa sendiri menyelesaikan masalahnya sendiri, terus kita nggak kasih dukungan emosi, no. Dukungan emosi tetap dibutuhkan sampai usia berapapun, dengan porsi yang sama besarnya. Cuman caranya mungkin berbeda, ya. Nah, karena kita membahas tentang keterlibatan orang tua dalam proyek, jadi sekarang saya juga ingin ayah bunda punya gambaran sebenarnya project based learning atau bikin proyek ini itu sebenarnya apa sih? Gitu, supaya kita mendampinginya lebih enak lagi gitu karena kita sudah punya gambaran. Jadi ini adalah pendekatan belajar yang mendorong anak untuk menciptakan hasil. Jadi ada hasilnya, ada produknya, ada karyanya untuk menjawab permasalahan dengan caranya mereka sendiri. Aku bikin kerajinan tangan untuk menjawab permasalahan tentang eh, permasalahan lingkungan. Banyak barang bekas yang numpuk nih. Makanya kemudian aku bikin produk kerajinan supaya bisa dimanfaatkan kembali. Nah, alur berpikir ada permasalahan, kemudian mereka menganalisis solusinya, terus menghasilkan sebuah karya. Ini yang dituju oleh
pembelajaran berbasis proyek. Contohnya ada banyak ya, bikin video, poster edukasi, bikin mural juga. Kenapa sih kok tembok itu harus digambarin mural misalnya seperti itu? Di sekolah disediakan tembok yang harus digambarin mural itu kenapa gitu? Alasannya apa? Kemudian menanam tanaman misalnya, juga ada membangun model bangunan atau prototipe robot gitu. Ada banyak macam-macam project based learning yang bisa dilakukan. Nah, targetnya apa sih di project based learning ini? Anak belajar tentang penalaran. Tadi ya, kenapa kok bikinnya begini? Alasannya apa? Untuk menjawab pertanyaan yang apa? Anak juga belajar pengambilan keputusan. Kenapa kok ada permasalahan iklim, permasalahan lingkungan? Kenapa kamu ambilnya tentang senian, tentang membuat seni karya misalnya, kerajinan tangan? Kenapa gitu? Justru hal-hal itu yang anak harus bisa jawab. Jadi bukan sekedar, ayo anak-anak, sekarang kita bikin kerajinan tangan untuk memanfaatkan barang bekas. Tapi digali dulu, kenapa barang bekas ini harus kita manfaatkan? Terus nanti kerajinan tangannya ini akan dijadikan apa? Akan digunakan untuk apa? Proses berpikir itu yang sebenarnya dituju oleh project based learning ini. Juga selain mengasah kreativitas, juga komunikasi dan kolaborasi karena seringkali proyek-proyek ini tidak hanya individu ya, juga sama teman-teman yang lain atau mungkin antar kelas bisa atau kalau misalnya sudah kuliah itu antar jurusan juga bisa. Nah, tahap proyek pembelajaran ini kita lihat tahap per tahap supaya kita bisa tahu keterlibatan apa yang dibutuhkan oleh orang tua di situ. Yang pertama, ketika kita mau membuat sebuah proyek, kita harus tahu dulu permasalahannya apa, ya kan? Oh, masalahnya lingkungan. Oke, kita bantu anak untuk mengidentifikasi permasalahannya dulu. Masalah lingkungan itu yang seperti apa sih gitu. Nah, tugasnya orang tua ini ketika anak sudah dapat tugas dari sekolah misalnya, ayo kita bikin proyek tentang lingkungan. Pastikan dulu anaknya sudah paham instruksinya atau belum. Karena seringkali anak-anak tuh pulang dengan, tadi tuh disuruh bu guru pokoknya nanti di akhir semester dipresentasiin, dipajang gitu. Bikin apa? Ya bikin apa aja terserah tentang lingkungan gitu. Terus medianya apa? Ya apa aja terserah, aku juga bingung bu guru bilang apa, pokoknya nanti dipresentasiin. Coba deh eh, bunda tanyain lagi ke bu guru gitu. Nah, malah jadi bundanya yang aktif kan harus nanya lagi. Enggak, jadi sebenarnya tujuan proyek ini juga mengasah inisiatif anak. Kalau dia belum tahu, dia harus bertanya, dia harus menggali, dia harus mencari informasi. Itu yang orang tua butuh ajarkan, keterampilan untuk mencari informasi. Untuk mengidentifikasi permasalahan, kita harus riset. Itu yang orang tua harus dampingi anak gitu. Gimana caranya riset? Gimana caranya cari permasalahan? Gimana caranya cari benang merah dari berbagai hal yang kita baca di internet dan dijadikan sebuah permasalahan untuk bisa dijadikan proyek. Nah, kemudian jangan lupa juga di tahap awal ini eh, orang tua juga perlu menekankan dan mengulang kembali yang mungkin di sekolah belum disampaikan ya. Tujuannya apa sih proyek ini? Dek, kamu itu disuruh bikin eh, kerajinan tangan tentang lingkungan. Itu tujuannya apa sih menurut kamu? Kenapa sih kakak kok disuruh bikin video tentang bullying? Itu menurut kakak kenapa kok bu guru nyuruh begitu? Kenapa? Gitu. Jadi hal-hal ini yang di tahap ini orang tua harus dampingi anak yang bagian itunya, gitu ya. Kemudian juga menjadi fasilitator proses berpikir anak itu tadi. Cara anak untuk apa namanya mencari atau mengidentifikasi permasalahannya seperti apa, gitu. Saya izin minum sebentar ya. Baik, nah selanjutnya tahap yang kedua dari proyek pembelajaran ini setelah kita nemu permasalahannya apa, identifikasi permasalahannya apa, kita brainstorming dulu, kita kaji dulu. Kira-kira isu lingkungan ini bisa diselesaikan dengan produk apa ya? Gitu. Nah, di sini peran pentingnya orang tua ini, keterlibatan yang dibutuhkan itu bukan mengarahkan anak, bikin kerajinan aja deh, bikin video aja kak, bikin cerita aja kak, enggak, tapi justru membantu anak untuk menggali ide dari mereka, gitu. Dan juga yang paling penting adalah memastikan anak paham cara brainstorming. Kadang-kadang proyek-proyek ini dibikin bersama teman-teman. Jadi anak itu masuk ke dalam kelompok untuk diskusi, belum tahu diskusi itu ngapain sih.
Jadi ini tujuannya pendampingan dari orang tua keterlibatannya di sini. Kita ajarin dulu, kakak nanti kalau diskusi, kakak mau ngapain di sana kira-kira? Jangan sampai cuman ketemu temen terus ngobrol, terus nggak selesai proyeknya. Akhirnya dibagi lagi sendiri-sendiri, kerjain sendiri-sendiri di rumah. Bukan ini targetnya. Targetnya adalah kolaborasi dan diskusi gitu kan. Jadi gimana Kak kira-kira caranya nanti kalau kita mau diskusi sampai ketemu solusi? Oh caranya gini 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 Bunda. Oke, kalau misalnya kakak kasih saran, tapi ada teman yang nggak setuju, kira-kira kakak gimana? Oh gini gini gini. Oke, kalau misalnya ternyata diskusinya udah lama nih, tapi nggak ketemu juga solusi dan kesepakatannya, kira-kira gimana? Nah, cara-cara ini yang justru kita sampaikan ke anak, kita ajarkan ke anak, gitu supaya anak punya bekal cara untuk menemukan solusinya sendiri. Setelah udah ada alternatif solusinya, sekarang saatnya menyusun solusinya, menyusun produknya. Nah, untuk anak-anak yang masih di usia kecil tadi ya, untuk membuat produknya masih butuh bantuan dari orang tua, betul. Caranya misalnya mau bentuk eh, bikin proyek bangunan menara gitu ya, misalnya kita ajarkan dulu cara bikin lemnya, cara ngelemnya gimana, cara pasang kardusnya gimana, cara ngecatnya gimana, mungkin anak kecil belum tahu gitu. Tetapi setelah kita ajarkan, biarkan mereka mencoba. Nah, untuk anak-anak yang sudah lebih dewasa, sudah lebih besar, keterampilan ini seharusnya mereka sudah punya gitu kan. Tidak mungkin anak memilih untuk bikin video tanpa mereka sama sekali belum pernah lihat video atau belum pernah bikin video sama sekali. Anak pasti memilih produk yang paling tidak mereka familiar, yang paling tidak mereka pede bisa melakukannya, gitu kan? Jadi tugas kita orang tua ya udah biarin aja, biarin anak kerja. Kita kasih dukungan emosi aja. Kalau kesulitan, boleh tanya bunda atau tanya ayah ya. Nanti ayah bunda akan jadi partner diskusi kamu. Kakak kalau kesulitan, jangan dipendam sendiri gitu. Kakak gimana kabarnya gitu. Proyeknya udah sampai mana? Wah bunda nggak sabar nih untuk lihat hasilnya. Bisa seperti itu. Atau diem-diem. Ketika anaknya ngerjain, kita siapin tuh pisang goreng anget. Kita siapin teh anget. Hal-hal kecil seperti itu sebenarnya udah bentuk keterlibatan emosi kita dengan anak. Dan anak tuh keinget loh sampai dewasa. Saya sendiri juga keinget karena dulu setiap kali belajar itu eh, ibu saya selalu nyiapin tuh cemilan-cemilan gitu. Tahu-tahu diantar ke meja. Dan itu rasanya menyenangkan sekali, hangat sekali gitu. Kemudian juga yang perlu kita pahami, kita akan siap sedia diminta bantuan jika diminta. Karena untuk anak yang sudah remaja, kalau mereka tidak meminta bantuan berarti asumsinya mereka bisa melakukannya sendiri, gitu ya. Jadi kita biarkan aja mereka explore. Nah, setelah ada produknya, kemudian produknya di publish atau produknya ditampilkan, akan ada banyak kritikan, akan ada banyak masukan, akan ada banyak pujian, ada evaluasi dari orang tua, orang lain gitu ya. Nah, tugas orang tua adalah mendampingi anak menghadapi itu semua. Tadi katanya bu guru, hasil karya kakak bagus loh gitu. Gimana caranya anak menghadapi pujian gitu? Ah ya emang bagus lah orang aku yang bikin gitu kan. Ada anak yang seperti itu. Tapi ada juga anak yang akhirnya merendah gitu. Ah, enggak itu mah cuman beruntung aja. Enggak aku sebenarnya enggak pinter kok gitu. Ada yang seperti itu. Nah, tugasnya orang tua adalah menyiapkan mental anak untuk menghadapi hal-hal seperti itu, baik pujian, baik kritikan, gitu ya. Juga bagaimana memformulasikan kalau ada saran dan masukan untuk pengembangan lagi. Kata tadi katanya teman-teman videonya bagus, cuman kurang panjang katanya kurang lama. Menurut kakak perlu nggak dilamain lagi? Nanti kalau lebih lama kita bisa loh misalnya ikutkan ke kompetisi video yang ini. Menurut kakak gimana? Jadi fasilitator untuk proses evaluasi dan pengembangan selanjutnya. Nah, ini sepertinya sudah mau selesai. Jadi key pointnya adalah ayah bunda mohon diingat prinsip scaffolding. Jadi scaffolding ini besi-besi tuh yang ada di bangunan yang baru dibangun gitu ya. Sering kan kita lihat. Jadi besi-besi ini adalah struktur sementara ketika bangunannya belum jadi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membantu pekerja-pekerjanya membangun gedung dan supaya gedungnya ini nggak roboh, gitu ya, karena fondasinya belum kuat, bangunannya belum kuat. Nah, ini adalah tugas kita sebagai orang tua. Kita menggunakan prinsip scaffolding. Intinya kita membantu anak karena mereka kemampuannya belum cukup
untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi scaffolding ini bukan bangunan permanen. Artinya, tidak boleh anak itu bergantung pada scaffolding untuk berdiri. Tidak boleh bangunan itu bergantung pada scaffolding untuk bisa tegak. Jadi suatu saat scaffoldingnya harus pergi, harus diambil, harus dilepaskan. Sama seperti orang tua. Kita mendampingi dan memfasilitasi anak, suatu saat kita harus pergi. Kita harus melepas anak. Jadi gimana supaya keterlibatan kita ini tidak membuat anak bergantung pada kita, tetapi lebih ke arah menyiapkan mereka supaya bangunannya kuat, dia bisa berdiri sendiri. Kalau kita lihat di diagram ya, ayah bunda, di yang sebelah kiri warna pink itu adalah hal-hal yang terlalu mudah, yang anak bisa lakukan sendiri tanpa bantuan. Sementara yang di biru paling kanan itu yang terlalu sulit, yang anak tuh dibantu pun nggak bisa melakukan. Karena memang mungkin belum masa perkembangannya atau kemampuannya memang belum ada. Nah, area scaffolding kita adalah di yang tengah, di yang ungu, gitu ya. Jadi di antara yang mudah dan yang sulit, kita bantu anak untuk perlahan-lahan naik ke area yang lebih sulit dari sebelumnya. Tetapi juga tidak melepaskan anak sendiri. Jadi kalau misalnya anak ibaratnya anak yang kecil gitu ya, lagi belajar menulis, kita ajarin cara pegang pensilnya, kita kasih garis bantuannya dulu gitu. Jadi nggak serta-merta langsung ayo tulis bikin, tapi kita ajarkan dulu. Nah, caranya scaffolding ini seperti apa sih? Nah, caranya ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah observasi dulu. Kita lihat dulu kemampuan anak sudah sampai mana. Oh, anak ada tugas untuk bikin poster. Dia sudah bisa gambar kok, dia sudah bisa mewarnai juga. Asumsinya berarti anak sudah bisa bikin sendiri. Kalau untuk bikin poster dengan gambar tangan. Tetapi ternyata anaknya pengen bikin posternya ini pakai Canva, pakai aplikasi desain. Sementara dia belum bisa. Kalau gitu, kita bantu untuk kenalkan dulu. Oh, ini loh ada aplikasi yang bisa kamu lakukan. Coba dicoba-coba dulu sendiri. Nanti kalau nggak bisa tanya ayah sama bunda, gitu ya. Kalau ayah bundanya juga belum bisa, berarti juga harus ikut belajar bersama. Gitu. Jadi ada area-area scaffolding yang uh, kita bisa berikan tahapan tingkatannya sedikit lebih sulit kalau kita sudah tahu kemampuan anak sebelumnya seperti apa. Jadi kita harus observasi anak dulu. Kemudian kita tanyakan dulu juga, kakak yang masih kesulitan apa? Apa yang bisa bunda bantu? Apa yang bisa ayah bantu? Kira-kira menurut kakak, kenapa kok kakak mengambil tema ini? Gitu. Bisa nggak tema ini diperluas lagi menurut kakak? Dispesifikkan lagi misalnya, bisa nggak gitu? Jadi kita bertanya, ajak diskusi anak dua arah, anak akan paham, anak akan ikut berpikir juga nih. Gitu. Nah, itu prinsip scaffolding. Kemudian kita mendemonstrasikan, kita kasih contoh dulu. Gini loh caranya, coba kakak lakukan. Oh udah bisa, oke. Kalau anak sudah bisa, saatnya kita stand back. Kita mundur, kita ambil jarak, kita jaga jarak. Biarkan anak berkreasi sendiri. Biarin anak segala sesuatunya sendiri. Itu yang penting kita sampaikan bahwa kalau butuh bantuan, tanya sama ayah sama bunda. Dan siklus itu kita ulang lagi. Kita observasi lagi. Oh, anaknya sudah bisa. Kalau ternyata setelah kita jaga jarak anaknya masih kesulitan, kita boleh ulang lagi siklusnya, kita observasi lagi. Oh, ternyata dia masih kesulitan nih. Kita tanya lagi, kakak, bunda lihat kakak kesulitan yang bagian ini, bener nggak? Oh iya bener bunda. Nah, jadi kita tanya dulu, kita konfirmasi dulu. Gitu. Jangan langsung, uh, kakak itu salah deh, sini bunda benerin. Gitu. Nah, itu nggak ada proses belajar di situ ya. Jadi kita observasi dulu dan kita tanya dulu. Nah, pada intinya dari tadi yang sudah kita bahas itu, yang paling efektif keterlibatan orang tua itu adalah dari rumah. Akarnya itu prinsipnya harus di rumah di mana kita membangun suasana yang kondusif untuk anak belajar gitu, baik secara emosi, baik secara lingkungan juga gitu ya. Jadi bukan berarti saya itu udah rajin loh datang ke sekolah, ikut parents meeting, ikut ini, ikut ini, ikut itu. Tetapi di rumah cuek sama anaknya. Anaknya mau ngerjain silahkan. Tinggal disuruh aja, ayo kerjain sekarang. Ayo besok udah deadline nih PR-nya segala macam. Tapi nggak ada kedekatan emosi di situ. Itu nggak bisa juga gitu ya. Karena kita tahu tadi yang paling berdampak besar ternyata adalah emosi dan gimana kita memotivasi anak. Jadi rumah ini bisa ibaratnya dua mata pisau gitu ya.
bisa jadi tempat untuk membangun motivasi belajar mereka atau justru melemahkan motivasi belajar mereka. Karena banyak juga anak-anak yang sebenarnya mereka mampu secara kemampuan, tetapi karena rumahnya tidak menyenangkan bagi mereka, akhirnya prestasi di sekolah juga drop. Jadi ini yang pesan yang ingin saya sampaikan dan juga refleksi untuk diri saya sendiri ya, bagaimana walaupun kita sudah mengirim anak ke sekolah terbaik, ikut les ke tempat terbaik, tapi ternyata rumah juga efeknya besar sekali untuk anak. Begitu sekian pemaparan materi dari saya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau kita diskusi lebih lanjut, saya kembalikan waktunya ke Kak Aira. Silakan Kak Aira. Oke, baik. Terima kasih banyak nih kepada Kak Dori ya atas pemaparan materinya yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Baik, tapi saya agak sedikit penasaran gitu ya, karena apa namanya, kalau dari segi umur itu berarti dia memang penting banget gitu ya dalam pola asuhnya. Karena di sini tadi saya lihat gitu, kalau pola asuh yang terlalu mengekang dan mengontrol itu kan eh, mempunyai dampak negatif gitu. Apakah mungkin kalau misalnya dia terlalu mengekang di umurnya di atas 10 tahun misalnya kayak gitu, apakah apakah juga ngaruh gitu? Misalnya nih, umur 10 tahun itu kan memang lagi aktif-aktifnya di sekolah gitu ya, karena ada juga kejadian di keponakan saya gitu kebetulan gitu ya. Nah, dia itu di umur 10 tahun, dia sangat dibatasi gitu ya oleh sama ibunya untuk berteman. Misalnya dari segi hijab ataupun tidak memakai hijab kayak gitu. Misalkan nggak pakai hijab jangan berteman seperti itu. Nah, sampai akhirnya untuk hari-hari dia sekarang itu udah sangat-sangat apa ya, nggak punya teman gitu, bahkan dia sangat-sangat kalau bisa kita bilang tuh kayak seperti rasis gitu ya, ih nggak pakai jilbab tuh berarti orangnya nggak baik seperti itu. Berarti emang kalau umur itu bukan hanya batas dari kelas 4, maksudnya di umur 4 tahun aja, tapi kalau dalam masa pertumbuhan tuh emang luar biasa berpengaruh ya Kak ya. Iya betul Kak Aira. Eh, Apalagi umur 10 tahun ke atas kan sebenarnya anak itu sudah bisa men-challenge pikirannya sendiri atau mungkin masukan dari orang lain. Kayak misalnya tadi nggak boleh berteman sama yang nggak berjilbab gitu. Anak itu sebenarnya berpikir kenapa kok nggak boleh gitu kan. Nah, ketika kita terlalu apa namanya mengontrol anak, proses berpikir itu tidak terjadi di sana. Jadi pokoknya kata bunda nggak boleh, pokoknya begini. Tetapi kalau terkait dengan agama, kembali lagi ini value masing-masing ya Kak Aira ya. Tapi mungkin kalau contoh yang lain adalah eh, misalnya anak-anak, oh kayak misalnya kemarin barusan itu ada siswa itu yang men-challenge gitu, men-challenge gurunya gitu. Jadi ketika saya ke sekolah itu siswanya tanya begini, kenapa kok saya itu harus pakai sabuk? Kenapa kok bajunya harus dimasukin bapak aja dikeluarin loh bajunya? Kenapa kok saya harus datang tepat waktu jam 7 kurang 15? Guru-guru yang lain aja banyak loh yang datangnya baru jam 7 pas atau bahkan 7 lebih. Jadi di usia 10 sampai 10 tahun ke atas itu sebenarnya anak sudah banyak pertanyaan di sini. Kenapa kok harus begini? Kenapa kok enggak? Nah, Hmm. sebenarnya kalau kita fasilitasi justru itu bisa mengembangkan proses berpikir mereka yang paling yang baik gitu ya. Kalau kita langsung cut, kalau kita langsung tutup, pokoknya nggak boleh proses berpikir itu tidak terstimulasi gitu. Perkembangan otak anak tidak berkembang secara maksimal kalau memang langsung kita tutup. Pokoknya nggak boleh gitu. Jadi justru kalau di usia bawah itu kita kenalkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Di usia 10 tahun ke atas itu orang tua harus menyiapkan diri ketika nanti anaknya dalam tanda kutip menantang. Kenapa kok nggak boleh sih? Kenapa? Nah, ini bisa perjalanannya bisa lancar nih melewati masa-masa kritis itu ketika komunikasi dan hubungan orang tua dengan anak itu enak, udah nyaman. Dibangun dari kecil, kemudian ketika anak banyak pertanyaan itu, anak tanyanya ke orang tua. Kan justru bagus ya kalau anak banyak tanyanya ke orang tua gitu. Nah, jadi kalau misalnya kembali lagi ke kasusnya Kak Aira tadi, eh, kalau saran saya sih sebaiknya anaknya diajak diskusi dengan lebih terbuka gitu. Karena bagaimanapun anak ke depan itu akan ketemu dengan orang yang variasinya lebih banyak lagi gitu ya. Apalagi kalau sekarang sudah ada tanda-tanda tidak punya teman. Nah, ini sebenarnya sudah jadi kalau bisa dibilang red flag gitu ya untuk kemampuan interaksi sosialnya. Jadi sebenarnya lebih perlu digali untuk kita dekati lagi dan kita diskusi lagi gitu supaya anak
pada akhirnya bisa berteman dengan eh, bisa beradaptasi di sosial di lingkungan sosial seperti apa, kemudian bisa berteman dengan orang-orang yang banyak macamnya begitu Kak Aira. Hmm. Mungkin apa bisa kita tangkap juga ya bagaimana cara pengajaran di zaman dulu sampai dengan sekarang gitu ya. Mungkin masih terbawa dengan pembelajaran di zaman dahulunya. Seperti itu. Baik, sepertinya kalau kita lihat-lihat di audiens ya sebenarnya dari tadi udah dari sesi dari awalnya Kak Dorin menyampaikan materi itu juga sebenarnya sudah ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, tapi mungkin di sini saya akan coba untuk menjabarkan dua pertanyaan terlebih dahulu, tapi nanti kalau misalkan ada waktu bisa kita tambahkan menjadi satu pertanyaan lagi seperti itu. Nah, gimana nih untuk Kak Dori sendiri? Apakah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ayah dan bunda di sini? Insya Allah siap. Nanti kalau nggak bisa, saya lempar ke Kak Aira ya. Loh, Oke, boleh kalau misalkan saya juga bisa menjawabnya gitu ya. Oke, nah mungkin tadi ada juga pertanyaan nih sebenarnya dari Ibu Ana ya. Ibu Ana dari Tangerang gitu. Beliau juga sebenarnya mengikuti webinar ini tuh udah memang pengen menjawab gitu loh pertanyaan yang mungkin sudah disimpan sejak lama gitu ya Bu Ana ya. Nah, di sini beliau menanyakan, Kak, saya ada kasus dan kebetulan anak saya jauh sekolah di Solo dan kebetulan ada proyek bahasa Inggris dan anak saya konfirmasi ke saya untuk minta izin gitu. Dan saya konfirmasi ke guru tapi respon guru itu tidak baik sehingga menyampaikan apa yang saya chat ke WA di-share ke grup sekolah. Sehingga anak anak saya diprotes dan dibully banyak orang. Itu gimana nih tanggapan dari Kak Dori sendiri nih? oke, sebenarnya eh, untuk detail permasalahannya sendiri saya belum nangkep secara detail ya gitu. Tetapi maksudnya apa yang disampaikan ke guru, anaknya minta izin untuk apa gitu kan saya belum nangkep secara utuh gitu ya. Mungkin kalau misalnya Bu Ana ada tambahan informasi boleh dituliskan di kolom chat gitu. Tetapi yang ingin saya garis bawahi tadi bagaimana informasi komunikasi orang tua itu ke guru kelasnya kemudian justru bocor ke apa namanya ke guru-guru lain dan sampai ke anak gitu ya. Tetapi sebenarnya begini, ketika kita ngomong ke guru, guru itu sebagai bagian dari sekolah, dia juga mungkin bisa minta masukan dari teman-temannya yang lain, begitu ya. Jadi yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana kok dari guru, dari internal guru itu, lingkup internal sekolah bisa sampai ke anak-anak dengan persepsi yang negatif. Kalau dia kemudian jadi diejekin, berarti kan pesan yang disampaikan itu negatif gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini mungkin tidak terlibat dengan proyeknya ya, atau saya belum dapat menangkap yang jelas tentang permasalahan proyeknya. Tetapi kalau tentang komunikasinya, ya saya merasa ini tidak bijak juga ketika informasi di internal guru kemudian sampai bocor ke anak-anak, apalagi sampai nyebar ke anak-anak dan anaknya ini jadi dibully gitu ya. Jadi kalau bisa konfirmasi lagi ke guru wali kelasnya, Ibu kondisinya kemarin saya SMS, saya WhatsApp begini, tetapi kok kesebar sekarang anaknya jadi seperti ini gitu. Jadi perlu kita sebagai orang tua juga kalau merasa keberatan, merasa tidak nyaman karena bagaimanapun sebenarnya informasi di dalam WhatsApp itu kan informasi yang eh, apa namanya rahasia gitu ya antara dua pihak dan kalau misalnya mau disebarluaskan itu harus izin gitu. Jadi kita boleh kok ngomong lagi ke gurunya untuk apa namanya menyampaikan ketidakpuasan kita, menyampaikan keberatan kita. Saya keberatan kalau ininya seperti ini terus menyebar dan anak saya jadi seperti ini. Bagaimana tanggapan ibu? Menurut ibu harus gimana gitu? Karena terus terang kalau terkait proyek ini kan sebenarnya guru memberikan proyek ke murid-murid ini asumsinya murid-murid bisa melakukan gitu ya makanya tadi saya menjawabnya mungkin masih secara umum karena saya belum tahu detail permasalahan proyeknya ini anaknya minta izin seperti apa karena apa dan kenapa kemudian akhirnya dibully gitu loh tapi poinnya yang pertama adalah boleh menyampaikan kembali kepada guru bahwa ibu keberatan tentang kejadian yang kemarin dan meminta guru untuk menyelesaikan permasalahan ini jadi bagaimanapun
Oh, ini ada jawabannya ya. Oke, saya baca dulu ya. Saya cuma mau bertanya apakah anak-anak benar-benar ada tugas atau tidak dan benarkan. Guru justru sampai share WA saya di grup kelas anak saya. Jadi saya tidak mau masuk kelas. Oke, jadi ini terkait komunikasi ya. Anak menyampaikan kepada orang tua bahwa ada proyek tentang bahasa Inggris, kemudian orang tua bertanya kepada guru, benar nggak sih ada proyek bahasa Inggris gitu kan? Nah, ternyata gurunya mungkin di dalam bayangan gurunya, ini kan anak udah dikasih tahu, kenapa kok sampai ada yang bertanya begini sih gitu. Akhirnya di Hmm. share ke grup kelas, ke sekolahan, kemudian jadi bocor segala macam. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan mungkin ke Bu Ana adalah apa yang membuat Ibu merasa harus bertanya kembali kepada guru. Kalau misalnya informasi dari anak sudah jelas, begitu kan bahwa eh, iya ada proyek bahasa Inggris dan harus dikerjakan gitu. Kita sebagai orang tua sebaiknya ya sudah nak, ayo kita kerjakan gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang akhirnya membuat Bu Ana jadi pengen konfirmasi lagi. Karena tugas anaknya jauh Kak, Solo ke Jogja. Oh begitu. Jadi luar kota begitu ya. Ini anaknya kelas berapa ya? SD mungkin ya Ibu ya. Karena kalau keluar kota gini kelas 1 SMA. Atau Oh, SMA. oke. Kelas 1 SMA. Jadi nih saya udah mulai nangkep nih. Jadi ke anak kelas 1 SMA kemudian apa namanya? Orang tuanya bertanya kepada guru dan karena proyeknya ini jauh di luar kota kemudian ingin izin tidak ikut gitu ya. Nah, ini kemudian kita perlu evaluasi dulu ya. Begini Bu Ana. Anak kelas 1 SMA itu asumsinya sudah bisa pergi sendirian ke luar kota atau bersama teman-teman bersama guru. Jadi kalau secara dia tidak mau ikut pergi itu semestinya kita justru bertanya gitu, kenapa? Apa yang membuatmu tidak nyaman untuk pergi dengan teman-teman? Itu sebagai orang tua kita gali dulu. Dia kan pengen izin tuh karena proyeknya ke sana. Oke, butuh kejelasan aja. Nah, baik, posisinya karena sudah kelas 1 SMA ya Bu Ana, jadi kalau misalnya saya boleh saran nih, untuk kedepannya mungkin komunikasi dengan guru ini lewat anaknya saja gitu. Jadi misalnya anak ada keberatan, kita dukung anak untuk diskusi dengan guru. Ibu, saya, jadi anaknya yang ngomong gitu. Karena bagaimanapun anak kelas 1 SMA ini sudah masuk ke fase remaja. Dan seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, sebenarnya fase remaja ini justru fase untuk mengajari anak berani mengungkapkan pendapatnya. Jadi orang tua, kita sebagai orang tua, kita supportnya di belakang. Nah, kamu mau ada acara ke Jogja, ada tugas proyek bahasa Inggris ke Jogja. Oke, kenapa pengen izin? Nah, jadi kita sebagai orang tua, saya rasa memang kalau tidak urgent sekali ya, tidak penting sekali itu, sebaiknya komunikasi kita mulai arahkan lewat anak ke guru. Anak ke guru, kita yang support anak dari belakang. Karena bagaimanapun ini kelas 1 SMA, begitu ya, sudah masuk ke remaja dan bahkan sudah mau ke dewasa awal gitu. Jadi beda kalau untuk anak TK atau misalnya anak SD gitu, kita masih bisa. Banyak kita bahkan perlu banyak tanya ke gurunya. Tetapi untuk anak kelas 1 SMA, keterlibatan kita ini sebenarnya adalah lebih di belakang layar aja. Kita kasih kesempatan anak dulu aja. Dia pengen izin nggak ikut proyek. Oke, apa yang membuatmu nggak pengen ikut gitu ya. Kalau ibu support loh sebenarnya kamu mau ke sana gitu. Tetapi apa yang bikin kamu nggak nyaman? Misalnya seperti itu. Kemudian ketika mau memastikan, ibu pengen mastiin nih ada proyek keluar kota ini detailnya seperti apa, teknisnya gimana. Bisa nggak coba tanyakan ke Bu Guru apakah ada surat resminya dari sekolah, apakah ada keterangan detailnya dari sekolah gitu. Jadi kita yang support anak dari belakang, kita yang dukung anak dari belakang, biar anak yang maju minta ke Bu Guru. Bu, saya minta tolong dibikinkan surat, detail surat izin misalnya, atau surat keterangan rundown acaranya, detail teknisnya seperti apa untuk saya sampaikan izin ke orang tua saya, begitu. Jadi kalau saran saya ke depannya ketika ada permasalahan seperti ini lagi, kita dukung anak untuk yang bicara sendiri kepada guru, apalagi sudah 1 SMA. Nah, kalau sekarang anaknya kemudian dibully oleh teman-teman sekelasnya, kita sebagai orang tua kalau begitu kita support anaknya saja dari belakang. Kira-kira kenapa ya temanmu berperilaku seperti itu? Kita ajak anak diskusi. Tidak pasti proses ini langsung kemudian
jadikan bullying itu berhenti karena bagaimanapun bullying itu kan di luar kontrol kita sebenarnya ya sebagai orang mau berperilaku seperti apa ke kita itu kita tidak bisa kontrol. Tetapi yang paling penting adalah anak harus paham bahwa itu bukan salahnya gitu. Kenapa kok kira-kira temanmu berperilaku seperti ini ya sekarang? Ayo kita evaluasi yang belakangnya kemarin. Terus kalau misalnya teman-temanmu ngomong begini membuli kamu, apa ya kira-kira yang bisa kamu lakukan? Ke depannya gimana ya supaya hal ini tidak terjadi lagi gitu. Jadi pendampingan atau keterlibatan orang tua apalagi di kelas 1 SMA ini sudah banyak ajak diskusi, banyak ngobrol, bukan lagi kita membypass atau memotong jalur, bukan lagi kita mengintervensi anak. Justru kita memberi kesempatan anak untuk berlatih menyelesaikan permasalahannya sendiri. Begitu mudah-mudahan menjawab ya Ibu Ana. Iya, luar biasa sekali ya. Bagaimana Bu Ana? Semoga sudah menjawab ya. Berarti memang untuk usia remaja itu memang berarti benar-benar pentingnya komunikasi antara dua arah gitu ya, antara orang tua dan juga anak. Dan saya rasa mungkin kalau bisa saya tambahkan sedikit gitu ya dari sisi Boleh, saya boleh, begitu boleh Bu saya Ana. SMA dulu. Nah, kalau dulu waktu zaman SMA, orang tua saya memang termasuk salah satu orang yang memang suka banget gitu terlibat dalam aktivitas anaknya, seperti itu ya. Nah, jadi begitu SMA juga, orang tua saya juga kayak suka juga gitu menanyakan ke orang tua, sehingga saya juga menjadi pusat perhatian teman-teman yang lain. Kayak, ih dia ngadu sama orang tuanya, ih dia kabarin semuanya ke orang tuanya. Jadi semua orang ataupun guru pun jadi malu gitu ataupun segan gitu loh untuk berinteraksi dengan saya gitu. Nah, jadi ke depannya saya coba kasih tahu gitu ke orang tua saya juga gitu kalau untuk hal-hal yang seperti ini, dikomunikasikan saja bersama dengan saya gitu kan, jangan sampai sekolah, ikut juga terlibat ya kan, dan itu juga menjadi tekanan bagi sekolah dan juga teman-teman, seperti itu. Nah itu mungkin dari sisi saya, semoga, bisa menjawab juga ya untuk Bu Iya. Ana, Nambahin sedikit Kak Aira, saya seperti jadi itu. keingat ini dari Nah, paparannya eee Kak Aira. Jadi betul banget itu yang disampaikan Kak Aira bahwa harus ada konsen, harus ada izin dari anak. Jadi untuk anak-anak yang terutama di usia yang udah sadar terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, terhadap ekspektasi sosialnya, biasanya anak-anak usia SD, SMP, SMA itu udah mulai sadar ya. Kita izin dulu sama anak. Kak, Ibu pengen konfirmasi nih ke guru, boleh nggak kira-kira Ibu WhatsApp? Saya paham tadi Bu Ana cerita bahwa ada perasaan kecewa pasti ya karena kita berharap kita nggak memprediksi bahwa chat itu kemudian akan tersebar. Nah itu memang saya juga menyayangkan dan saya rasa juga pihak sekolah dan pihak guru kurang bijaksana menghadapi permasalahan ini. Tetapi bagaimanapun itu sudah terjadi. Jadi mungkin ke depannya seperti yang tadi di highlight oleh Kak Aira gitu ya perlu ada izin terutama untuk anak SMP dan SMA boleh nggak ibu WhatsApp begini ke guru gitu ya kalau misalnya memang kita butuh komunikasi dengan guru tetapi kalau misalnya tidak kita dukung anak kita dorong anak dari belakang seperti tadi ceritanya Kak Aira langsung dapat testimoni dengan kasus yang mirip ya Kak Aira ya. Iya, seperti itu. Nah, baik kita mungkin karena waktunya udah sedikit lagi ya Kak ya, kita mungkin bakal menjawab satu pertanyaan lagi gitu ya. Nah, ini juga sangat-sangat berkaitan. Sebentar, tadi mana pertanyaannya? Eh, ya, sebentar, saya lupa ini. Bentar. Nah, ini dari Ibu Atayah mungkin ya dari Medan. Nah, izin bertanya, Kak Dori, sebaiknya sampai kapan ya kita mendampingi anak-anak dalam proyek belajarnya, Kak? SD di usia berapa layaknya anak laki-laki? Ya sampai dengan di usia berapa layaknya anak laki-laki harus kita lepas untuk murni mandiri dalam belajar. Mohon masukannya ya, Kak. Terima kasih. Baik, ini untuk bagaimana sampai kapan kita harus mendampingi anak atau melepas anak supaya mandiri belajar gitu ya. Kalau secara teori ya, ayah bunda, kemandirian belajar itu mulai bisa stabil itu usia 14 tahun ke atas. Jadi secara teori, secara hasil penelitian itu usia 14 tahun ke atas itu semestinya anak sudah bisa mandiri belajar. Tetapi pada prakteknya kita tidak bisa pakai acuan itu. Kenapa? Karena bergantung lagi ke anak.
anak yang dari kecil tidak dilatih untuk mandiri, mau sampai usia 17 tahun pun dia belum akan bisa mandiri karena tidak diberi kesempatan latihan. Tapi sebaliknya kalau anak yang dari SD sudah kita ajarkan dari TK bahkan ya sudah kita ajarkan cara-cara untuk belajar sendiri gimana caranya, mengerjakan soal sendiri gimana caranya, di usia 13-14 tahun itu sudah matang kemandirian belajarnya, regulasi belajarnya sudah matang sehingga 14 tahun ke atas dia sudah bisa belajar mandiri. Jadi kalau ditanya sampai kapan kita perlu terlibat dalam proses belajar anak atau dalam proyek-proyek anak, kita lihat dulu tadi kita observasi dulu kemampuan anak kita udah sampai mana sih. Oh ternyata sekarang udah kelas 1 SMP, tetapi belajar aja masih harus dikejar-kejar, masih harus disuruh-suruh, berangkat sekolah masih harus dibangunin, susah. Kemudian masih banyak hal-hal PR kelupaan dikerjain, bahan-bahan prakarya, praktikum, banyak berceceran, ketinggalan di rumah harus dibawain gitu. Berarti ada kemampuan dasar yang anak kita itu belum terpenuhi. Itu dulu yang kita benerin gitu. Jadi patokannya adalah secara general ya, secara umum itu 14 tahun ke atas semestinya sudah bisa mandiri dalam mengerjakan dan belajar. Sudah tahu kapan harus belajar, sudah tahu harus belajar apa, sudah tahu gimana caranya belajar, cara mengevaluasi hasil belajarnya, kita tinggal mendampingi. Tetapi kembali lagi kita lihat dulu perkembangan anaknya. Kalau anaknya memang kurang stimulasi kemandirian, kurang stimulasi latihan dari kecil, ya berarti mungkin kita butuh usaha untuk membenahi itu dulu. Pelan-pelan kita bikin jadwal rutin. Kita sampaikan ke anak, kenapa kok harus belajar sih? Kenapa kok harus sekolah sih? Jadwal ini fungsinya buat apa sih? Gitu. Kalau kamu tidak menepati jadwal ini, kalau kamu tidak belajar, efeknya apa sih? Gitu. Hal-hal seperti itu yang kita bangun dulu dasarnya. Kalau itu sudah terbangun, biasanya itu tadi 14 tahun ke atas, anak-anak sudah bisa mulai mandiri dan kita tinggal support dari belakang aja tadi. Itu Kak Aira, mudah-mudahan menjawab ya. Baik. Nah, semoga menjawab pertanyaan yang Bu Ataya tadi gitu ya. Amin ya Rabbal alamin. Oke, nah baik, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 20 lewat 33 menit gitu ya. Maka eh, mari kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu gitu ya untuk Kak Dori yang sudah menyampaikan materi dan juga menjawab pertanyaan yang sangat-sangat lugas pada malam hari ini. Gitu. Terima kasih, Baik, terima kasih. em, oke, baik. Ayah dan Bunda yang berbahagia, jadi tibalah kita di penghujung acara gitu ya. Sebelum acara ini ditutup, kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Kak Dori yang udah membedah materi tentang keterlibatan orang tua dalam proyek pembelajaran anak. Nah, pada malam hari ini. Bagaimana nih Ayah dan Bunda di sini? Apakah materi mengganjal? Cukup ya. Jadi nanti bagi ayah dan bunda yang memang punya pertanyaan yang tidak terjawab pada malam hari ini, mungkin bisa dilanjut saja di forum diskusi ataupun di chat WA yang sudah ada grupnya seperti itu. Nah, jikalau semoga poin-poin gitu ya, poin-poin yang telah disampaikan dapat diterima serta dapat diterapkan juga dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Amin.